juta, seperti Alman itu 1,6 juta. Wah, 1,8 ya? 1,8. Ini sudah berapa ribu dolar ya? Alhamdulillah. Tapi ada juga yang mungkin baru mulai ya teman-teman. Ada yang sepertinya baru mulai 86. Dan saya paham bahwa untuk mencapai subscriber segitu itu diperlukan effort, bukan usaha yang luar biasa. Di sini saya lihat ada ratusan video yang sudah ada unggahan. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini saya perlu apresiasi karena sejauh yang saya tahu, untuk menjadi YouTuber yang handal, yang punya viewer dan follower yang banyak, itu diperlukan kerajinan kita, kegigihan kita untuk terus membuat konten-konten sehingga viewer itu gak larian gitu. Kadang karena kita saking semangat itu kita membuat konten-konten itu, kadang kita gak sadar bahwa bagi kita yang orang Indonesia itu seperti hal yang biasa. Tapi mungkin di Saudi enggak. Nah tadi meskipun Anda sudah lama di sini, tapi coba nanti kita sambil tukar-menukar pengalaman dan pendapat. Menurut saya satu hal yang perlu kita hindari untuk Saudi ini adalah memuat konten tentang kerajaan. Untuk menyinggung mengenai kerajaan, saya kira suatu yang sangat sensitif. Mohon teman hati-hati nih. Termasuk misalnya memuat konten tentang istana raja. Apakah di Riyadh, di sini ataupun di mana pun. Nah ini sesuatu yang sejauh yang kami tahu itu sesuatu yang tabur, yang dilarang ya. Termasuk anggota kehidupan dari anggota kerajaan. Nah ini sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Kita pernah diskusi kedatangan tamu seorang princess. Padahal karena kepentingannya bisnis, maka saya dan teman-teman di tim ekonomi dan perdagangan itu menerima ya seperti tamu biasa, dan kita diskusi bagaimana kemudian kita memajukan hubungan ekonomi bisnis antara pihak beliau dengan kita. Nah kita buat untuk kontennya itu. Nah ternyata kemudian ada teguran dari pihak sini. Kita nggak tahu juga kenapa tiba-tiba di blok Instagram kita. Nah, ini. Jadi pengalaman kita sendiri pun ada. Jadi itu menyadarkan kita bahwa beda. Apalagi teman-teman tahu kan, di sini sistem politik dan pemerintahannya beda dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia mungkin tetap ada ketentuan undang-undang ITE tetap ada. Tapi di sini saya kira kita perlulah menyesuaikan, berhati-hati juga. Tidak kemudian serta-merta, wah ini kan kita boleh di sini, itu kan di Indonesia. Nah di sini mungkin beda, ya kan? Privasi orang ini juga beda. Mungkin di Indonesia kita minta foto-foto boleh, bisa aja. Tapi di sini kita foto-foto sama orang Arab, kalau nggak minta izin dulu kita bisa dituntut. Nah, apalagi teman-teman ya, saya melihat di konten saya nggak usah sebut, saya juga nggak ingat. Saya pernah lihat konten dari teman ini yang mengupload rumah majikan, rumah orang Arab. Lah ini kan menurut saya bahaya. Maka kemudian saya lihat itu komen dari netizen, ini sudah izin belum ya sama yang punya rumah? Ini sudah izin belum yang punya rumah? Saya kira itu hal yang menurut saya harus kita pahami. Di Indonesia aja kalau saya misalnya saya punya pembantu dan kemudian tanpa setahu saya pas pergi, dia men-shoot rumah saya, menceritakan ini rumahnya Pak Eko nih. Ini ya garasinya, ini mobilnya ini keren-keren nih mobilnya. Kalau sana ya mobilnya beda dong di sini kan mobil negara, bukan mobil saya. Di sana yang mobilnya yang biasa lah yang ada di jalan kan, misalnya oh ini mobilnya Pak Eko
nggak sadar. Mungkin itu karena tadi saking semangatnya kita untuk memberitahu kepada publik, ini loh rumah orang Arab seperti ini. Ada mungkin ketertarikan dari netizen kita, oh kayak gitu ya. Tapi menurut saya itu melanggar privacy, kecuali yang punya rumah memberikan izin. Apalagi kalau kita nge-shoot sambil ini anaknya, kan ada tuh kejadian teman kita kena juga kan, dituntut sama majikannya. Karena tanpa sadar dia kenapa kok kamu anak saya? Nah itu, apalagi teman-teman ya mengupload rumah, barang-barang pribadi yang kayak dari tuan rumah kita atau orang yang bahkan kita kenal. Oh majikannya kan belum tentu dia mau. Ya, saya kira menurut saya itu perlu dihindari. Perlu dihindari. Kita harus paham. Jadi kerahasiaan privasi seseorang, jangan melanggar privasi itu karena nanti akibatnya bisa diperkarakan. Begitu juga ya teman-teman, di sini ada ketentuan tentang bagaimana kita engage, kita memperlakukan anak. Di Indonesia saya juga lihat sendiri ada banyak konten teman-teman YouTuber ini yang menggunakan anak kecil untuk syuting dia. Ini Komnas Perempuan dan Anak di Indonesia pun belum banyak turun tangan. Tapi saya pernah komen di kanal itu, karena kanal itu perempuannya cantik gitu, masih muda. Terus dia banyak banget upload video itu dengan mengajak siapa ya, mungkin tetangganya kali ya, 2 orang itu ya, kayak istilahnya Ipin dan siapa yang nah itu ya, 2 orang itu mancing, kemudian ini itu gini gitu. Dia nggak sadar, ini keterlaluan juga mbaknya ini menggunakan anak dalam berbagai konten video. Ini anak ini kan sebenarnya untuk main-main, dia bermain dia. Nah kita nggak sadar, kita yang dapat uang kan kita, emangnya anak kecil dia dapat. Nah ini sudut pandang ini yang harus kita pahami. Yang dapat uang kita, tapi kita menggunakan anak kecil ini untuk bekerja. Setahu apakah dengan sepengetahuan orang tuanya? Tidak. Anak ini mungkin nanti kalau besar dia akan nonton, loh aku kok di shoot, aku dapat apa? Yang dapat uangnya kan mbak. Ya kan gitu. Terus terang aja, apakah ada dari teman-teman yang untuk fun? Mungkin ada, tapi sebagian besar saya duga. Kan ujung-ujungnya ya dapat tambahan dikit-dikit kan gitu. Nah kalau kemudian begitu, kita kan orang dewasa tahu lah ya, ini gimana sih? Oh anak kecil kok ikut terus begitu. Tapi tidak satu pun netizen Indonesia yang kemudian memperingatkan itu. Saya komen, wah lucu juga sih ya, lihat anak-anak kecil gitu main ya. Tapi karena demikian banyaknya video yang mempekerjakan 2 orang anak itu, saya nggak, karena saya ada ingat teman kita di sini, kemudian segera saya ingatkan itu. Asik juga sih main-main ini ya, senang juga lihatnya. Cuman hati-hati, ini sepertinya bisa menjurus kepada eksploitasi anak. Ya saya nggak tahu apakah dia lihat review dari atau komen dari saya dan teman-teman yang lain. Tapi itu netizen yang lain hampir tidak, masyarakat Indonesia juga belum sadar bahwa itu sebenarnya nggak boleh. Itu tadi malah di anak kecil kok diajak kerja. Kalau sekali waktu keponakan kita datang ke rumah kita, kemudian ini keponakan saya datang nih, kemudian ini boleh, itu kan dinamika dari konten kita, boleh. Tapi kalau setiap kali anak ini diajak mancing, jalan kesana kemari, diajak, ini buat lucu-lucuan gitu loh, supaya kontennya kan naik. Dan ternyata betul setelah anak ini diajak, itu tuh langsung naik viewernya. Ujungnya kan dia dapat uang lebih, anak ini dapat apa? Nah ini jangan sampai teman-teman, mungkin teman-teman nggak sadar.
Dan yang lain juga, mungkin bukan anak tapi siapapun juga. Jangan kemudian kita karena semangatnya kita tidak sadar mengupload hal-hal yang tadi itu melanggar hak dari orang lain. Hak anak itu kan dia, kalau dia diajak main dia mestinya dapat dong. Ya kecuali kalau sekali dua kali ya bintangnya bukan dia, tapi dia diajak terus jadi bintang. Yang tampil dia nggak dapat apa. Nah ini, saya nggak usah sebut yang di sini, tapi itu untuk refleksi kita. Jangan sampai terulang, jangan sampai terulang. Dan kita pun juga coba tolong ya teman-teman di review lagi lah. Segera itu perbaiki kalau ada hal-hal seperti itu, nge-shoot rumah, nge-shoot apalagi yang mungkin belum ketahuan teman-teman, mungkin merasa teman-teman aman. Yang di sini ini malah saya lihat komentar netizen di Indonesia terutama itu jahat banget sih yang ngelaporin gitu loh. Ini jadi kelihatannya beda nih. Ada benarnya dong pemerintah Saudi. Karena kalau enggak hukum di sini sudah dilanggar, apalagi oleh orang lain, oleh orang asing. Ada hukumnya di sini. Ketentuannya saya lihat, oh ya benar sih kalau ini melanggar. Melanggar teman-teman, melanggar. Hukumannya dendanya bisa 500.000 real atau kurungan 1,5 tahun. 1,5 tahun tuh tuduhan eksploitasi anak. Ada definisi apa? Apa itu? Ya, apa yang masuk di situ? Ada di sini. Dan saya super yakin di Indonesia pun juga ada. Cuman YouTuber ini belum, atau teman-teman ya yang aktif di medsos belum banyak yang sadar. Nah, saya perlu mengingatkan teman-teman karena teman-teman sebagai public figure, sebagai tokoh, Anda sekalian adalah pembentuk opini juga, influencer, bisa mempengaruhi orang, ya kan? Itu teman-teman ya, kekuatan media luar biasa, luar biasa. Bukan hanya dari kemarin. Kami-kami yang belajar hubungan internasional itu secara teori tahu itu bagaimana pengaruh media terhadap hubungan internasional. Sekarang ini luar biasa dengan globalisasi, kemajuan impact terutama teknologi informasi dan komunikasi. Teman-teman sebagai individu punya pengaruh terhadap hubungan antar masyarakat, bahkan antar negara, ya kan? Jadi jangan anggap Anda ini lucu-lucuan, enggak. Teman-teman itu bisa membentuk opini publik. Begitu Anda tampil sebagai YouTuber, Anda bisa mempengaruhi penilaian orang. Jadi power Anda luar biasa. Nah, gunakan itu untuk kebaikan. Lucu-lucuan boleh ya, itu memang khasnya di mana? Ada yang mengekspos kuliner, ada yang mengekspos mungkin di sini pariwisata, situs-situs sejarah. Kemarin tuh Madinah banyak tuh. Cuman saya tantang, mana ini kuliner Arab? Gak ada yang berani. Di sini ada tuh siapa teman kita yang kerjanya di resto, ada nggak? Gak ada kerja di resto. Kontennya apa? Kontennya masakan enggak? Bakso. Bakso tok. Kalau bakso enggak, tadi makan. Itu konten saya yakin teman-teman ini masakan Arab, kuliner Arab ini perlu juga dikenalkan ke Indonesia. Persis seperti Anda memperkenalkan konten masakan Indonesia. Ini saya nyambung dikit ya, mungkin agak loncat dikit. Sejauh yang saya tahu, kalau Anda bisa menerjemahkan itu, konten itu dalam bahasa lain selain Indonesia, insya Allah viewernya jauh lebih banyak. Saya juga ngamat itu YouTuber misalnya di Asia Tengah, tadi saya cerita dia sangat khas gitu. Bapak ini saya kira chef dia. Kemudian dia mengupload konten-konten bagaimana dia cara memasak khasana, terutama adalah barbecue dan sebagainya. Tapi lain anunya. Yang dimasak apa? Ikan gede tai segini. Bison. Bagaimana kemudian dia bison. Kemudian masak macam-macam lah, kambing satu ini.
dan dia canggih benar dan dia tahu persis. Itu viewernya jutaan. Nggak ada apa-apanya teman-teman sekalian, terutama sini ya, nggak ada apa-apanya. Viewernya, subscribernya jutaan. Ya, cara kerja dia rapi, kemudian bagus. Nah itu sekarang dia terjemahkan dalam bahasa Inggris karena dia orang Rusia, mungkin orang Georgia ya, ex Rusia dia. Jadi dia terjemahkan sekarang dalam bahasa Inggris, tapi dia tetap bahasa Rusia. Viewernya tambah banyak karena saya pun bisa ngerti apa yang diucapkan. Orang lain seluruh dunia tahu. Nah teman-teman kalau mau viewernya banyak, saran saya nih, saya bukan ahli juga, tapi please translate, terjemahkan itu. Kalau mau anda ini bahasa Arab, berapa ratus juta orang yang bisa bahasa Arab. Anda tetap bahasa Indonesia, tapi di apa itu namanya subtitlenya itu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Insya Allah naik. Karena orang dari lain negara mungkin juga pengen tahu kehidupan di Saudi gimana. Di Mekah ada kan yang membuat bagaimana kehidupan Mekah selama pandemi, terus setelah dilarang gimana, terus ini sekarang haji tanpa orang asing gimana itu. Tapi coba kita kalau bisa efek sedikit terjemahkan itu pakai subtitle dalam bahasa asing. Mau bahasa Arab boleh. Kalau ada yang bisa bantuin bahasa Inggris boleh. Jadi orang dari bangsa lain yang berbahasa lain bisa ngerti. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi kembali konten itu seharusnya lebih spesifik dong. Nah tadi kalau ada yang kerja di restoran, kok sepertinya saya kuliner Arab tuh nggak ada yang memperkenalkan ya. Mungkin nggak berani kali ya. Nggak berani. Kenapa enggak? Apalagi loh ini teman ini kerja di restoran, kok nggak ini gitu loh. Malah yang lain coba di expose itu. Atau yang lain juga. Biasanya kan yang di sini yang itu situs-situs ya Mekah dan Madinah itu Masjidil Haram dua-duanya itu menjadi daya tarik. Terus ada lagi yang uploadnya tentang misalnya kehidupan pertanian gitu kan. Kang Awe apa ya? Ya Pak Awe ya. Oh ya, itu pas lagi panen apa itu? Panen. Bukan kurma. Apa peach ya? Ya yang kecil-kecil itu. Nah, saya baru ingat di teman-teman, karena komen netizen di situ juga itu bukan apa itu yang disebut apa? Itu peach Kang gitu. Jadi dari situ saya gitu, ini para YouTuber ini. Sekali lagi Anda kan tokoh. Anda dilihat oleh orang. Jadi please sedikit-sedikit juga tolong Anda juga baca-baca dong sebelum ini. Ini buah ini apa? Walaupun nanti dalam action itu pasti beda, tapi Anda sudah tahu dulu. Nah kalau ini nggak tahu bahwa ini peach, itu diketawain oleh netizen kan, loh sampai itu berapa tahun di situ, kok baru lihat peach, kok baru lihat kurma, majdul gitu misalnya ya. Oh ini ternyata ini apa, ini majdul ya? Loh, Anda sih udah puluhan tahun di Mekah nggak tahu majdul, Anda nggak tahu aswad, loh, Anda gimana sih? Padahal itu buah lokal. Nah seperti itu, pemahaman kita tentang itu harusnya lebih dong dari netizen kan gitu. Anda lebih dari itu, jadi Anda malah bisa menjelaskan ini teman-teman ya. Fish di sini itu jenisnya ada 15. Oh, ini asli daerah sini, ini dari sini. Tapi kalau Anda sama quote-unquote sama begoknya dengan kita, lah ini mah nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Anda lebih, ini kalau perlu kumpulkan nih, atau di beda-beda pertanian, ini pertanian ini fish teman-teman ya. Ini di sini tuh ada yang kuning kecil segini, itu di sebelah itu ada begini, ada yang warnanya begini, ada yang warnanya begitu, sangat menarik, ya kan? Jadi tolong dilengkapi dengan pemahaman atau referensi yang lebih. Jadi jangan, memang impromptu ya, saya yakin impromptu nggak tahu sama sekali, tapi alangkah baiknya juga Anda tahu lah. Saya mau question masalah apa? Arsitektur misalnya, arsitektur rumah Arab gitu. Ya Anda baca-baca dulu lah. Satu Arab itu apa, sejak tahun berapa, terus perkembangannya gitu. Jadi Anda waktu cerita mengenai arsitektur rumah Arab itu juga punya referensi. Bukan Anda sebagai orang yang nol juga lah. Kalau nol, ini ngawur, ini bukan itu. Jadi kita gemes gitu. Saya jadi sebagai penonton gemes juga, ini YouTuber ini harus tahu dong.
Misalnya mengupload situs-situs sejarah, ya Anda baca dulu, sejarah itu kayak apa di sana. Nah, baru kemudian ke sana, in depth itu, mendalam. Ini teman-teman ya, yang saya baca, ini begini loh, ternyata begini ya. Boleh kita nggak tahu, tapi ada pemahaman dasar itu kita punya. Di Mekah itu yang saya baca, di sini nih semuanya letaknya kayak benda X gitu. Saya baca dari ini di sini. Ya teman-teman kita cari cepat. Benar nggak? Wah ternyata kayak gini ya. Nah itu keterkejutan itu daya tarik sendiri memang. Jangan kemudian dibuat ya. Memang tidak. Kita memang terkejut benar-benar, tapi Anda punya pemahaman dasar dulu. Ya termasuk tentunya Anda bahasa Arabnya lebih bagus. Kalau bahasa ininya ya bahasa Inggrisnya ya syukur-syukur lebih bagus lah ya. Artinya lebih inilah, jangan, saya itu juga suka geli bukan karena saya pandai bahasa Inggris ya, tapi mbok ya gitu. Subscribe itu kan bahasanya subscribe. Jangan Anda ikut yang subscribe gitu. Nah itu kan subscribe. Nah, kalau yang sana, tapi Anda tokoh, Anda YouTuber itu public figure, Anda harus tahu ini viewer. Kan ada tuh cara pengucapan ya Mas, ini bacanya gimana? Tanya temannya. Cara pengucapan ini gimana bacanya? Subscriber itu apa? Nah, saya bilang sama teman-teman di Medina itu, memang lidah orang Indonesia itu rada malas kita itu. Subscribe gitu ya. Iya, subscribe. Apa sih? Ya, subscribe. Orang Indonesia itu pakai I loh. Kita bahasanya banyak orang Indonesia. Nah, jadi ya itu lebih canggih lah, lebih sedikit lah gitu. Atau kalau enggak ya mendingan follower. Lebih enak kan, subscribe itu kan memang angel itu, susah kan. Follower ya. Atau pengikut teman-teman, ayo dia nih ya subscribe. Cuman pakai AI subscribe. Jadi saya kali kalau YouTuber kita di sini harus lebih canggih ya, jangan tiru-tiru orang Indonesia ya benar ya. YouTube-nya. Jadi teman-teman perlu inilah sedikit tambahan dikit lah. Kalau bahasa Arab, insya Allah teman-teman lebih fasih. Bahasa Inggrisnya karena itu kata dalam bahasa Inggris ya ucapan bahasa Inggris. Ya. Itu teman-teman ya. Terus kemudian apa lagi yang perlu dihindari? Pornografi jelas lah. Pornografi itu semua orang tahu. Saya sedih juga nih. Saya ini lihatin sama Pak Safan. Pak ini Pak di TikTok. Ini yang main di TikTok nih. TikToker ada ya? Itu ngosok sih pacaran di upload di situ. Iya tuh. Bermesra-mesra aja. Ini orang kita kita ini tamu ya. Kita ini kan tamu. Sampean bikin resek di rumah orang gitu. Itu pasti akan ditegur sama tuan rumah. Ini suruh pulang aja nih tamunya, nggak ngerti aturan. Masuk bermasalah-masalahan di sini. Kita tahu lah, nggak tahu nih punya istri atau nggak di sana. Ya, tapi jangan kayak gitu. Ya. Kalau itu di sini yang saya kira enggak. Tapi tolong diingatkan teman-teman kita ya, jangan. Karena pasti itu sudah dalam radar. Ini siapa? Nanti dicek terus. Oh ini. Lama-lama ya itu loh, kaget, saya ditangkap. Anda sudah diamati. Apalagi yang YouTuber, HP kita aja bisa diamati kok. Begitu kita ini jangan salah, ini semua apa yang saya mau di sini ya mesti udah tahu. Jangan dikira bahwa ini saya kesini Pak Konjen di mana, tahu dia. Dengan makanya tuh pengawasan kita yang dulu tahun lalu ingat nggak waktu haji itu bagaimana cara mengontrol calon jemaah haji? Tahu dia begitu keluar hotel langsung muncul peringatan agar Anda kembali ke perimeter. Karena HP kita ini jelas banget, makanya HP itu selalu terdaftar karena mereka akan mengecek, mereka akan tahu Pak Konjen di mana. Selama ini hidup ya sudah mereka tahu ya. Jadi teman-teman YouTuber Anda ini sudah telanjang sudah. Jangan menganggap TikToker juga sama. Jangan menganggap ini nggak ketahuan.
oh sudah ketahuan. Cuman mungkin belum pemerintah sini kalau misalnya itu dianggap melanggar, dianggap belum saatnya untuk diamankan atau ditindaklanjuti. Tapi begitu mereka melihat ini pasti akan diambil. Ya. Ini pengalaman, Anda lihat sendiri kan. Jadi jangan diulangi. Konten harus menarik menurut saya ya, menurut saya. Nah itu dari kalau bisa ya tambah-tambahlah, ada terjemahannya gitu. Syukur-syukur pronunciation-nya, pengucapannya yang lebih baik. Apalagi konten-konten yang kira-kira yang apa-apa hal-hal yang perlu kita hindari. Itu ya. Oh ya, satu lagi. Kita tahu bahwa Saudi ini belum mengizinkan orang untuk pakai drone. Kami di KJR ini tempo hari mengajukan juga, karena saya bilang sama Bu Amin ini kan tersebut, Bu, kita ini Bu ya minta izin beli drone supaya kalau kita ngambil gambar, kalau kita staff kita kan banyak, ngambil gambar, foto dan video di sini aja, nggak usah deal, itu bisa lebih bagus, kan bagus tuh. Kemlu juga beli tuh drone. Jadi kalau misalnya ada ini asik tuh, misalnya ada ini Umenlu dan pejabat gitu pas puluhan orang di situ sampai di ini itu keren, super keren. Di Indonesia nggak ada masalah. Anda lihat kan, YouTuber tuh pakai drone di mana-mana. Ketentuan kita saya kira belum ketat, tapi di sini pemilikan drone even untuk perwakilan asing hanya untuk di wilayah kita nggak boleh. Ya, jadi itu jangan, untuk beli drone jangan. Kemudian, nah berikutnya nih. Sekalian share ya, secara umum teman-teman, pemerintah Saudi tidak membolehkan adanya organisasi apapun oleh orang asing, apapun oleh orang asing. Ya, jadi kegiatan-kegiatan parpol, LSM itu nggak boleh. Nah ini perlu hati-hati ya teman-teman. Nanti pada saat memuat konten juga jangan kemudian menyinggung itu. Misalnya ada ya, kita nggak usah ini, nggak usah sebut ya. Saya ada ini, ada peringatan ini ya itu. Anda nggak sadar itu muat di situ, tampil apa ini? Anda sudah masuk radar. Karena ketentuan berorganisasi untuk orang asing sangat ketat. Nah seperti itu nggak boleh ya, jangan. Jadi jangan meliput juga ya kayak gitu organisasi, nanti LSM apain. Kemudian itu ya, saya kira itu teman-teman ya. Saya justru yang kedua yang saya inginkan juga dalam kesempatan ini adalah saya ingin masukan dari Anda. Masukan dari Anda apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pembinaan yang lebih baik, engage lebih baik kepada warga kita. Termasuk juga tantangan Anda sekalian apa? Sebagai PMI di sini, sebagai YouTuber di sini. Pak, kami punya ini Pak, mohon bantuan pemikiran gitu. Kalau bantuan uang ya mungkin Anda lebih banyak lah uangnya lah ya. Ini udah berapa nih? Oh, siapa nih? Oh, berapa ini? 400.000. Siapa nih? Muhammad Sofi, 400.000. Ada Mas Sofi? Waduh, 400.000 ya sampai? Hah? Buying uangnya Arab Saudi. Yang bagi duit. Oh gitu. Arab Saudi. Iya itu biasanya kalau gaji pertama itu kan terus Pak ya, kontennya wah ini gaji pertama. Sampai sudah lama nih gaji pertamanya 400.000. Bukan hitung-hitung rezeki orang nih ya. Cuman wah itu sudah sebulan sudah berapa ribu dolar, jangan-jangan ngalahin Pak Konjen ini. Saya kira iya loh Pak ya. Cuman sederhana Bapak ini sederhana. Gitu. Nah ini jadi teman-teman, saya ingin mendengar dari Anda sekalian, Pak kami punya persoalan begini-begini. Termasuk juga misalnya ada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, tolong kasih tahu kita dengan apa yang ada di tempat kita coba bantu. Ya misalnya Pak ini ada teman kita yang sakit, yang sudah sekian hari Pak makanya ini itu, tolong kasih tahu kami. Dalam beberapa kali ya Pak Safan ya, kita berterima kasih karena
ada YouTuber kita yang mengupload PMI kita yang sakit di rumah sakit mana itu? Di Mekah, di Mekah ya. Sakit. Terus kemudian dari situ teman kita yang lain, Pak Konjen, ini ada YouTuber nih Pak, memuat ini sakit PMI kita. Oh, terus saya kata Pak, ini tolong dia langsung cepat kita datang ke sana. Terus kita bantu, kita nego, dengan akhirnya selesai. Dan yang bersangkutan PMI kita ini akhirnya bisa kita bantu keluar dari rumah sakit dan kita pulangkan. Nah ini sinergi kerjasama antara KJRI dengan teman-teman sekalian itu suatu yang sangat kita butuhkan. Ya. Jadi kalau ada ini teman-teman PMI yang perlu bantuan dari kita, tolong dia. Ya. Tentunya sebagai penutup ya kami ingin kita semua sebagai bagian dari komponen bangsa saling mendukung, saling membantu. Ya, tolong bantu kami. Kalau ada kritik silahkan, tapi ya tentunya kritik yang membangun. Jangan kemudian diekspos di media sosial itu sesuatu yang belum dikonfirmasikan ke kami, tapi terus cepat-cepat dibuat itu. Nah, baru kemudian kalau ada apa-apa kan nanti jadi fitnah. Ya, tolong konfirmasi dulu ke kita, ada call center kita yang nanti kalau misalnya saya kan teman udah tahu ya nomor call center kita. Kalau ada hal-hal yang Anda mau muat ya, sebagai konten, tapi ada di situ komponen yang belum Anda ketahui, belum ada ragu-ragu konfirmasi dan sebagainya, silakan call kita dulu. Pak, ini gimana sih Pak ini? Kejelasannya gimana? Ya. Jadi jangan buru-buru di situ dimuat. Damage controlnya susah. Kalau sudah keluar ke publik, walaupun kami, waduh ini mohon maaf ya, kami ingin klarifikasi gini, tapi damage has already been done. Kerusakan sudah dibuat, masyarakat sudah mungkin nggak akan percaya. Allah Pak Konjen, ya bener lah Pak Konjen pasti belain. Jadi kesan masyarakat itu pertama kali sudah jelek. Kalau misalnya Anda memuat sesuatu yang kemudian mencederai kami misalnya, atau pemerintah. Wah, KJRI kayak gitu ya. Wah, payah nih. Waktu kami tampil untuk klarifikasi, wah ini teman-teman ya, ini penjelasan dari Pak Konjen nih mengenai yang kemarin. Itu sebagian kecil yang percaya kepada penjelasan Konjen atau presiden atau menteri. Tapi masyarakat lebih percaya kepada berita pertama. Yakin deh, ya kan? Dari komunikasi massa kan gitu. Ya kan? Ya, seperti BLT juga. Jadi komunikasi kemarin itu damage sudah, kerusakan sudah ada, kerusakan image sudah terbentuk di masyarakat. Jadi menteri apapun juga mengoreksi ini, iyalah Pak Menteri begitu. Malah nanti komennya macam-macam tuh. Oh, malah ditutup-tutupi kayak, nah kalau begitu itu jelas. Jadi masyarakat sudah terlanjur menilai sesuai dengan pengamatan dari teman-teman ini. Ya, itu sering terjadi. Ya. Jadi please ya, untuk ke depan saya sangat senang kalau nanti ada konten-konten yang perlu klarifikasi dari kita, please silakan tanya ke saya, silakan tanya ke teman ini, ada Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf ini sebelah kiri staf teknis naker ya, yang mengurusi PMI. Ini Pak Safaat Gofur, koordinator pelindungan warga ya, masalah konsuler. Ada yang mulai lahir sampai meninggal. Nah ini lahir, nikah, terus kerja pada dengan Pak Yusuf sampai menikah nih. Ada surat keterangan ini. Kemudian Bu Ami, Siti Nizamiah, nama lengkapnya ini, panggilannya Bu Ami. Ini beliau sebagai kepala kanseler, kepala kantor sini lah. Merangkap adalah pelaksana Pensosbud, penerangan sosial budaya. Nah ini yang deal dengan teman-teman PMI ini, dengan teman-teman YouTuber ini. Kemudian yang paling kanan adalah Pak Zaini. Beliau adalah staf teknis imigrasi. Jadi kalau ada teman-teman yang perlu bantuan dokumen keimigrasian, silakan dengan Pak Zaini. Ya, saya kira itu teman-teman ya dari saya. Silakan, sudah ada yang dengan penuh semangat mau tanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.